Vincent dan Elena adalah pasangan yang pernah tinggal di Hunter's Hut sejak mereka tahu mereka tidak bisa punya anak. Vincent mendengar suara hantu. Suatu malam, Vincent bangun dengan suara keras dan berpikir tikus telah lolos dari perangkapnya dan menyerbu rumah. Mengikuti arah suara, dia mendengarkan dengan seksama untuk mengetahui dari mana asalnya. Mengintip keluar, Vincent melihat seorang bayi terbungkus pakaian di luar. Turun ke aula, dia mengambil dan menggendong bayi. Elena meninggalkan ruang dalam untuk bertanya apa yang sedang terjadi, dan Vincent menghadirkan anak itu sebagai bayi mereka. Bayi itu membuka mata dan tangannya dan melambai ke pasangan itu. Segera setelah itu, sesuatu yang ajaib terjadi, hujan turun dan membasahi tanah kering, membuat penduduk desa menyanyikan lagu-lagu kebahagiaan. Dia melindungi desa dan memulihkan kedamaian untuk itu. Dia terus melakukan lebih banyak penelitian untuk membantu orang. Karena kekuatan mistiknya, orang-orang mulai memanggilnya seorang penyihir, tetapi orang tuanya memanggilnya Sharon. Sharon tumbuh sebagai anak yang cerdas dan jahat. Pada usia 12, dia bisa membaca dan menulis, dan ayahnya membeli buku-bukunya di kota. Suatu hari, ketika mereka pulang kerja, sekelompok anak menghinanya karena dia tidak bermain dengan mereka, lebih suka membaca. Ini membuat ayahnya kesal, yang memberi kompensasi kepada Sharon dengan membawanya ke kota pada hari berikutnya untuk membeli buah. Di kota, ayahnya memintanya untuk tinggal bersama seorang teman lama dan tidak bergaul dengan para bangsawan atau menghilang, meninggalkannya untuk mengurus bisnis. Pada saat itu, Sharon mulai mengajukan pertanyaan untuk belajar tentang sihir. Lelaki tua itu mendorongnya untuk mengunjungi toko buku, tetapi ia dikirim ke sana karena ia seorang petani. Saroni berjalan di belakang seorang bangsawan dengan buku-buku sampai dia mencapai Akademi Sihir Alphys. Mir Alphys, sutradara dan pesulap tingkat 4, mengundang Saroni untuk bergabung dengannya dan murid-muridnya dalam percakapan tentang sihir, tersembunyi di balik dinding. Sharon ragu-ragu sejenak dan mulai memanjat tembok untuk menemukan Alphys. Semua anak di sekitar Alphys adalah bangsawan, dan mengangkat seruan protes yang bersatu terhadapnya karena membiarkan orang biasa mendekat. Namun, dia mendorong Sharon untuk mendekat. Alphys bertanya kepada Sharon apa yang membuatnya tertarik, dan Sharon memohon untuk melihat seperti apa sihir itu, karena dia hanya mengetahuinya melalui buku-buku. Anak-anak memandang Sharon dengan jijik dan memanggilnya pembohong, karena mereka tidak percaya bahwa orang biasa dapat memiliki buku. Alphys mengabulkan permintaan Saroni untuk melihat beberapa bentuk sihir dan mengucapkan mantra untuk menciptakan angin. Semua anak, termasuk Sharon, dibawa ke udara. Mereka tertawa histeris ketika mereka terbang melintasi langit, menikmati sensasi. Saroni sangat senang dengan pertemuan itu dan terkesan dengan sihir hidup. Dia meminta Alphys untuk mendefinisikan sihir, dan Alphys mendefinisikan sihir sebagai bertindak karena akal sehat. Sihir dipercaya melalui persepsi, tanpa penjelasan yang akurat tentang bagaimana hal itu terjadi, tetapi semua orang menganggapnya benar. Alphys membandingkan kepercayaan pada sihir dengan kepercayaan lama bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Saroni dan Alphys bertukar pandangan yang mungkin tentang definisi sihir sementara anak-anak lain memperhatikan mereka. Saroni percaya bahwa sihir berakar pada irasionalitas, dan meskipun itu mungkin tidak masuk akal bagi orang-orang, itu mengandung kebenaran. Alphys mengagumi keingintahuan Sharon untuk belajar dan mengkonfirmasi fakta-fakta dari buku-bukunya. Sharon memohon untuk belajar sihir dan memiliki atribut yang tepat, tetapi sayangnya dia adalah orang biasa. Alphys meminta salah seorang muridnya untuk memasuki zona spiritual dan menunjukkan cara menyalurkan sihir, memahami lingkungan, dan mengenal berbagai hal. Alphys meminta Saroni untuk mencoba percobaan, dan dia melakukannya. Satu-satunya pelajaran telah berakhir dan dia kembali ke sekolah bersama murid-muridnya. Sharon memanjat pagar sambil menangis karena kegembiraan saat pengalaman itu. Dalam perjalanan, Saroni tidak bisa berhenti menghidupkan kembali pengalaman dengan Alphys dan terus berlatih di zona spiritual. Dia bisa mendengar dan merasakan semua jenis suara di sekitarnya, yang banyak pada titik tertentu. Anda merasa seolah-olah tubuh Anda terbagi menjadi beberapa bagian dunia, merasa seolah-olah itu adalah dunia itu sendiri. Sharon merasa tak terbatas, terus-menerus mengalami hal-hal yang berbeda pada saat yang sama, seolah-olah dia tidak terbatas. Tiba-tiba, dia bertabrakan dengan dinding dan jatuh
kembali ke kenyataan. Sharon menyadari bahwa dia secara tidak sengaja memukul pria yang kuat dan meminta maaf sebesar-besarnya, tetapi permintaan maafnya jatuh di telinga tuli. Memeluknya dengan baju itu, pemuda itu dan teman-temannya menghina dan melecehkan Saroni, mengklaim bahwa ia dengan sengaja memukul mereka dan karenanya harus membayar. Sharon memohon belas kasihan, menyangkal keterlibatan dengan geng yang mereka sebutkan. Para pengganggu terus menganiaya Sharon ketika teman mulianya tertawa, melemparkan mereka ke tanah. Mereka mulai memukulnya lagi karena dia tidak menjawab pertanyaan tentang orang tuanya. Wanita bangsawan itu memperingatkan mereka untuk tidak melukai wajahnya, tetapi untuk mempertahankannya agar mereka bisa menjualnya sebagai budak. Mata Sharon melebar ketika dia mendengar komentar itu, ketika dia memikirkan orang tuanya. Para pengganggu percaya bahwa Sharon adalah orang biasa dan karena itu kepergiannya tidak akan dianggap serius. Matanya mulai berubah dan dia memasuki zona spiritual lagi. Saroni melihat ingatannya dan semua yang diajarkan Alphas sebelumnya. Para pengganggu berusaha mendapatkan perhatiannya, tetapi dia tidak menyadari segala sesuatu di sekitarnya, yang berubah dan tampak berbeda. Sharon memanggil mantra angin, dan para pengganggu dilemparkan ke udara dan jatuh dengan gedebuk, kecuali gadis bangsawan, yang bertanya-tanya bagaimana Sharon belajar sihir. Dia melarikan diri darinya ketika Sharon berteriak untuk orang tuanya di rumah. Gadis bangsawan, Amy, meminta ayahnya untuk mendaftarkannya di Akademi Sihir dan berlari ke kamarnya. Vincent menceritakan bagaimana dia hampir kehilangan Sharon di kota selama kunjungan, meskipun Sharon hanya mengakui bahwa dia telah hilang. Ayahnya, bagaimanapun, merasa sebaliknya. Elena memberitahu Vincent bahwa Sharon telah pergi untuk mengambil kayu bakar dan Vincent mengerutkan kening saat salju turun. Dia pergi mencari Sharon, di mana dia menemukan kejutan besar. Tidak menyadari kehadiran ayahnya, Sharon menyesali ketidakmampuannya untuk menggunakan mantra angin setelah menggunakannya pada hari dia diajari, meskipun dia masih bisa memasuki zona spiritual. Sharon bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya, menyentuh, mencium, dan mendengar zona spiritual. Sharon merobohkan pohon itu dengan satu pukulan dari parangnya. Untuk pertama kalinya, dia berharap bisa berbuat lebih banyak dengan sihir dan memutuskan untuk berlatih di zona spiritual untuk mendapatkan pengetahuan untuk perubahan yang akan datang suatu hari nanti. 3 tahun kemudian, Sharon telah tumbuh pesat dan sekarang membantu keluarganya mengambil kayu bakar di hutan. Dia menghabiskan 5 jam berlatih sihir pada hari ini dan merasa selaras dengan alam. Dia bisa mendengar suara cacing tanah menggeliat, gemetar semak-semak, dan bahkan suara pohon menyerap kelembaban dengan akarnya. Dia mempraktikkan meditasinya sambil mengingat instruksi dan pedoman Alphas. Setelah latihan hariannya, ia mengumpulkan kayu bakarnya dan kembali ke rumah. Di rumah, dia melihat kereta dan masuk ke dalam untuk mencari tahu milik siapa. Di dalam, ia bertemu Tamarin, asisten kepala pelayan keluarga bangsawan kelas 2, rumah Ojin Tamuran. Keluarga membutuhkan Saroni untuk membantu mengatur lebih dari 10.000 buku perpustakaan keluarga selama pindah. Dia akan dihargai dengan uang dan akses untuk membaca buku selama 2 tahun. Sebelumnya, Vincent berpikir tentang bagaimana meningkatkan kehidupan Sharon dan memohon Tamarin untuk kesempatan itu. Tamarin menghina keluarga dengan berpikir Vincent melakukannya demi uang, yang membuatnya marah. Dengan marah, Vincent mengusirnya dari rumahnya. Vincent bersikeras dia tidak membutuhkan uang karena tuntutan pekerjaan yang keterlaluan dan menghina. Sebagai aturan, Saroni seharusnya tidak berbicara tentang bekerja dengan siapapun dan tidak ada rumor yang harus didengar, karena keluarganya akan terbunuh. Selain itu, dia tidak bisa menyerah. Setelah menerima tawaran itu, ketika Tamuran berbalik untuk pergi, Sharon menerima pekerjaan itu, meskipun ayahnya protes. Tamarin meninggalkan rumahnya dengan janji untuk kembali dalam seminggu lagi. Vincent mencoba meyakinkan Saroni untuk tidak mengambil pekerjaan itu karena tuntutannya, tetapi ia menolak. Sebagai gantinya, dia memeluk ayahnya dengan erat dan berterima kasih padanya atas kesempatan yang telah dia berikan kepadanya. Seminggu kemudian, Saroni menandatangani kontrak dan pergi dengan seorang teman keluarga. Dia mendorong orang tuanya yang menangis untuk menjadi kuat ketika dia berangkat untuk kesempatan sekali seumur hidup. Dalam gerbong,
Sharon bertanya-tanya apakah dia akan bertahan 2 tahun ke depan di antara tokoh-tokoh otoritas yang kuat seperti orang-orang Urgents. O'Gins adalah produsen pendekar pedang terbesar di kota. Kepala keluarga memerintahkan kekuatan militer kota, tetapi anggota rumah tangga bukanlah orang yang paling mudah untuk dihadapi. Pengawal itu menunjuk beberapa bangunan dan utilitasnya ke Saroni dan menyerahkannya ke tamuran di perpustakaan. Sharon tercengang dengan jumlah buku dan pentingnya buku di perpustakaan. Tamuran mengajaknya berkeliling dan memberinya aturan rumah dan pekerjaan. Hari kerja berakhir pukul 6, setelah itu Saroni dapat melakukan apapun yang dia inginkan, kecuali pergi melalui gerbang atau pergi ke mansion. Tamarin memberi Sharon jadwal mingguan dan pergi. Setelah bekerja, Sharon menghabiskan waktunya membaca buku di perpustakaan. Tamuran mengatakan kepadanya untuk menjaga kesehatannya, karena tanggung jawab untuk buku-buku jatuh padanya. Dia kemudian menemukan Sharon tidur dengan sebuah buku di perpustakaan. 3 bulan telah berlalu sejak Sharon mulai bekerja di perpustakaan besar rumah Urgen. Dia lebih terbiasa dengan pekerjaan menyortir dan belajar banyak informasi dari pelayan laki-laki yang tinggal di rumah. Rakyat jelata selalu harus mempertaruhkan hidup mereka untuk memperbaiki kesalahan para bangsawan yang tidak peduli dengan sikap buruk mereka. Tuan muda kedua dari rumah itu meminjam buku-buku dari perpustakaan dan tidak dapat menemukannya. Saroni tahu bahwa mereka bisa menempatkannya dalam bahaya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu, karena dia tidak bisa menantang otoritas para bangsawan. Sharon merenungkan bagaimana hidup selembut mungkin untuk aman di rumah dan menghindari hukuman. Pada saat itu, putra bungsu Tuan, Rion Ogen, memasuki perpustakaan sambil terengah-engah, mencoba melarikan diri dari instruktur pendekar pedang. Dia meminta Sharon untuk tidak mengungkapkan keberadaannya kepada pria kejam itu dan bersembunyi di bawah meja. Dia takut otoritas instruktur pendekar pedang dan mengungkapkan tempat persembunyian Rion. Pria itu menyeret Rion yang marah, yang bersumpah untuk menghukum Sharon karena tidak merahasiakannya. Saroni membutuhkan waktu 20 hari untuk menyelesaikan buku pertamanya di perpustakaan, sambil mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang buku-buku itu. Dia menyelesaikan 82 buku lagi dalam 4 bulan. Pada awalnya, Sharon meragukan keputusannya untuk mempelajari buku-buku sejarah tentang penyihir, tetapi ketika dia membaca, dia menemukan bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat, karena dia belajar perbedaan antara sarjana dan penyihir, yang memberinya ide yang lebih luas tentang apa yang dia inginkan. Suatu hari, Rion masuk ke perpustakaan setelah berhari-hari berlatih intensif di tebing untuk menantang Sharon karena tidak merahasiakannya. Sharon membela diri dengan mengatakan dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi Rion menolak untuk mendengarkan kata-katanya dan bersikeras bahwa Sharon telah mengkhianati kepercayaannya. Rion memerintahkan Sharon untuk pergi ke kamp pelatihan untuk bertarung dalam duel. Dia menyerahkan pedang kayu kepada Sharon dan mengambilnya sendiri. Saroni memiliki 3 upaya untuk menyerang Rion sebelum Rion menyerang balik, dan mereka memulai pertarungan dengan Sharon memikirkan keselamatan keluarganya. Sharon mempertaruhkan upayanya dengan menggunakan teknik pukulan guntur untuk memotong kayu di tempat kerja ayahnya. Dengan pukulan pertama, ia menyadari gaya lawannya, pukulan kedua membantunya menghitung waktu Rion dan pukulan ketiga mencapai tujuannya. Ketika Rion mengangkat pedang kayunya untuk menyerang, pedang itu pecah. Rion kagum bahwa rakyat jelata telah mencapai ini dan bertanya di mana ia belajar memagari. Saroni menjelaskan bahwa dia tidak pernah tahu. Sebaliknya, teknik pukulan guntur adalah apa yang dia gunakan untuk memotong kayu karena dia tidak memiliki kekuatan fisik. Rion menjawab bahwa ia telah mengetahui pagar selama 15 tahun dan bahwa teknik memotong kayu tidak dapat mengatasinya. Saroni meminta maaf karena menyinggung perasaannya, tetapi nyaris tidak mendengarnya karena dia tenggelam dalam pikiran. Rion bertekad untuk mempertahankan kehormatannya terhadap Saroni karena keluarganya selalu membencinya sepanjang hidupnya karena dia lambat dalam mempelajari seni pagar, dan orang lain selalu dipuji karena melakukan yang lebih baik darinya. Rion menyusun ulang dan memberi Sharon pedang sungguhan, menyuruhnya berlatih untuk bertempur di antara mereka, yang akan berlangsung dalam sebulan. Di perpustakaan, Sharon merasa tidak enak setelah mendengar cerita Rion. Rion dinyatakan sebagai seseorang yang tidak memiliki bakat di antara saudara-saudaranya, bahkan instruktur terbaik dipanggil untuk mengajarinya,
tetapi pagar tidak membaik dengan semua ini. Untuk mempertahankan hidupnya, Sharon memutuskan untuk membaca buku tentang pagar untuk mempelajari metode pertahanan. Dalam persiapan untuk pertarungan, ia mulai mempraktikkan semua yang telah ia pelajari dari buku-buku, termasuk teknik skema yang digunakan oleh pendekar pedang, yang merupakan kebalikan dari zona roh. Sementara itu, Rion mengintensifkan pelatihannya dengan instrukturnya, yang menasihatinya untuk mencari tahu apa yang baik dan melakukannya. Rion bertekad untuk memenangkan pertarungan. Dia memahami kelemahannya karena tidak memiliki bakat, tetapi memutuskan untuk menjadi jenius yang berjuang. Sharon mengintensifkan praktiknya dengan mempelajari teori dan praktik pagar. Dia mengerti bahwa seni pagar memiliki tujuan akhir untuk menghilangkan kehidupan, yang melibatkan perang psikologis ekstrim. Sharon mengungkap trik pola pertarungan pedang, hanya ada 8 metode di mana serangan dapat terjadi, tetapi pendekar pedang yang berpengalaman membuatnya tampak seperti banyak yang rumit. Sharon melatih dirinya dalam memotong dan menghindari dengan 8 metode di samping pelatihan lainnya. Pada hari konfrontasi dengan Brion, Sharon menyatakan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang dimilikinya dalam beberapa hari terakhir dan membisikkan selamat tinggal kepada orang tuanya jika dia tidak menang. Di medan perang, Rion mengamati keseimbangan dan postur Sharon yang tepat dan bertanya-tanya apakah ia sebagus saudara lelakinya yang berbakat. Brion memutuskan bahwa jika Sharon begitu baik, dia harus mengalahkannya untuk membuktikan maksudnya. Sharon lagi dengan lemah meminta agar dia tidak pernah belajar atau berlatih memagari sebelumnya, tetapi jatuh di telinga tuli, seperti yang Rion tegaskan pada duel. Pertarungan dimulai dan Rion memperhatikan pukulan keras dan berat Sonny yang diperhitungkan dengan sempurna. Saroni menghadapi tantangan Rion tanpa menyerah, dan Rion berpikir pada dirinya sendiri bahwa ia mungkin tidak akan menang. Ketika mereka melanjutkan, Rion memahami bahwa Sharon mungkin memberikan pukulan yang kuat, tetapi tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang bagaimana menggunakannya dan memutuskan untuk menggunakan ini untuk keuntungannya. Sekali lagi, Sharon mengejutkannya dengan mengubah taktik dan menyerang lagi tiba-tiba. Rion mengingat masa kecilnya dalam perkelahian dengan saudaranya Ray. Ray memenangkan pertarungan dan ayah mereka berjanji untuk mengadakan pesta, tetapi Rion diabaikan. Saat ini, Rion menemukan bahwa ia tidak bisa lagi membaca jalan pedang Sharon. Variabel pedang Sharon berubah seluruhnya dalam gerakan cair. Sharon mengubah cengkeramannya dan menyerang ke atas untuk memastikan kemenangannya. Rihanna terkejut dan tidak percaya melihat bahwa seorang petani sederhana mengalahkannya. Sementara itu, Sharon berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya, karena dia tidak punya harapan untuk mengalahkan Rion, tetapi hanya berjuang dalam duel untuk menghindari kemarahan tuan muda untuk kedua kalinya. Saroni, meskipun tidak sengaja, melukai ego Rion dan menjadi takut akan reaksi Rion terhadap insiden itu. Rion mengakui kekalahan dan tunduk kepada Sharon. Di awal pertarungan, ia mengusulkan untuk menyerahkan hidupnya untuk duel, tetapi Sharon memarahinya, karena Rion adalah seorang bangsawan dan ia tidak akan pernah bisa lolos dengan membunuh seorang bangsawan. Sharon menjadi marah dan menantang Rion karena menyalahkannya dan menempatkannya dalam situasi yang sulit, alih-alih berlatih dengan hormat dengan instruktur pagar. Rion menjawab bahwa Sharon bertindak tanpa kehormatan dalam mencoba menyelamatkannya. Diskusi berlanjut di antara keduanya, tetapi Rion memilih untuk bersikap baik, karena, tidak seperti Ray, Sharon tidak menertawakan kurangnya keterampilannya. Dia mengusulkan persahabatan antara keduanya dan bahkan menjabat tangan Sharon. Ke depan, Sharon selesai mengatur 7.000 buku dari lebih dari 10.000 buku di perpustakaan besar dalam setahun, yang merupakan kemajuan luar biasa. Dia membaca 3 buku sehari untuk mencapai tujuannya membaca 820 buku. Sharon menjadi lebih efisien di zona spiritualnya dan belajar seni pagar, tetapi di atas semua itu, bersyukur atas hadiah seorang teman baik. Sejak pertarungan, Rion telah berjanji untuk membuat Sharon bahagia di perpustakaan saat bekerja. Selama percakapan, Ray berkumpul dan berbicara dengan Sharon, mengabaikan kakaknya. Ray dan Sharon mendiskusikan kemungkinan pemenang dalam pertarungan antara penyihir dan pendekar pedang. Secara alami, Ray mengusulkan bahwa pendekar pedang akan memenangkan pertempuran. Ray memberitahu Saroni bahwa pendekar pedang dapat menggunakan baju besi 5 dewa, artefak anti-magis untuk membentengi dirinya sendiri terhadap serangan penyihir.
Setiap bagian dinilai berdasarkan seluruh anggaran kerajaan, menjadikannya sangat berharga. Para penyihir menciptakan anti magis untuk mendapatkan uang dari mereka yang ingin menaklukkan jenis mereka dalam perang, yang merupakan pengkhianatan terhadap faksi mereka. Niat asli anti magis adalah untuk membatasi kegiatan magis di daerah di mana sihir dilarang dan sebagai bantuan pelatihan di sekolah sihir. Karena itu, ini dinilai sebagai produk kecerdasan yang ditawarkan sebagai hadiah kepada dunia. Ini berarti akan sulit untuk memutuskan siapa yang bisa menang dalam pertempuran antara penyihir dan pendekar pedang. Ray menolak untuk mengubah persepsinya dan pergi dengan ekspresi marah, membuat Rion senang bahwa Sharon mengguncang Ray, yang tidak biasa. 6 bulan kemudian, Sharon menyelesaikan pekerjaan dan atasannya mengirimkan laporannya ke Tamuran. Atasan itu menegaskan bahwa Tamuran menjaga Sharon selama berbulan-bulan, karena ia efisien dalam tugasnya, tetapi Tamuran secara kasar menolaknya. Sharon merasa puas di perpustakaan dengan menyimpan buku terakhir di keranjang baca setelah menyelesaikannya. Rion datang dengan tergesa-gesa untuk memastikan bahwa Sharon tidak pergi tanpa melihatnya. Rion memberi selamat kepada Saroni atas pekerjaan luar biasa itu. Sharon dengan sopan mengundang Rion untuk mengunjungi rumahnya, dan Rion dengan senang hati menerima. Sejak mereka menjadi teman, Sharon merahasiakan persahabatan mereka untuk menghindari masalah, yang membuat Rion sedih. Di rumah, anak-anak bermain sampai Rion tertidur. Sekarang sendirian, Sharon mendengar suara piano yang dimainkan oleh Reina, kakak perempuan Rion. Dia mendekati untuk mendengarkan, dan dia menawarkan untuk mengajarinya. Menurut Rion, Reina memiliki kepribadian terburuk di mansion. Selain itu, Saroni tidak bisa membiarkan penjagaannya di dekatnya, karena dia adalah seorang pianis profesional yang menggunakan skema selama penampilannya. Dia menawarkan Sharon tempat di sisinya, tetapi dia ragu-ragu sejenak, karena hampir menjijikkan bahwa seorang bangsawan dan rakyat jelata harus dilihat bersama. Reina meyakinkannya bahwa, dengan izinnya, tidak ada yang akan menegurnya, dan dia menerima tawaran itu, karena dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain. Reina mengajarinya dasar-dasar keyboard dan istilah yang harus dia ketahui saat bermain. Tak lama, dia membiarkannya bermain sendirian dan Sharon mengesankan dia dengan penampilannya. Rasanya hampir seperti dia mengulang presentasinya, dan meskipun itu tidak bisa disebut presentasi lengkap, dia menunjukkan wawasan hebat yang membuat Reina terpesona. Miranda muncul dengan seruan protes, berpikir bahwa saudara perempuannya telah menyakiti Saroni. Dia memanggilnya penyihir dan memintanya untuk meninggalkan temannya sendirian. Reina membiarkan Sharon pergi, tetapi berterima kasih padanya karena berteman dengan adiknya yang belum dewasa. Lebih dari 1.000 orang mendaftar untuk mengikuti tes untuk institusi khusus setiap tahun, tetapi tidak lebih dari 30 yang diterima. Orang-orang yang cukup beruntung untuk diterima di lembaga-lembaga seperti Alphas Magic Academy menjadi penyihir tidak bersertifikat kelas 10 dan meningkatkan dari poin-poin penghasilan melalui asosiasi atau guild. Dengan melibatkan uang dan kehormatan, semua orang bersedia untuk mencoba, bahkan dengan non-sertifikasi, masih ada permintaan tinggi untuk mengikuti tes. Sementara itu, Sharon dan Rion terus bergosip tentang Reina, dan Sharon bertanya apakah dia punya pacar. Rion menatapnya menggoda, dan Sharon dengan cepat mengoreksi mengatakan bahwa dia hanya ingin tahu. Seorang pria yang lebih tua menyaksikan interaksi anak-anak lelaki dari belakang dan meminta seorang pelayan untuk memanggil Tamuran. Setelah mendengar nama Sharon, semua orang di rumah, bangsawan dan rakyat jelata, berkumpul di luar untuk mendengar apa yang dikatakan kepala keluarga Chogen. Dia mengungkapkan kemarahannya pada keberanian Sharon untuk pergi keluar dengan seorang bangsawan, bertentangan dengan aturan kontraknya dan bagaimana hal itu membuat mereka malu. Sebagai hukuman, Sharon harus dieksekusi tanpa penundaan.